Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika dari Prodi Manajemen Keuangan Negara kelas 14. Nah, kali ini aku bakal ngebahas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi bab perekonomian terbuka. Oke, next. Oke, di sini ada 4 outline materi. Aku sesuaikan juga sama yang ada di RPS. Itu yang pertama ada teori ekonomi makro perekonomian terbuka, kemudian yang kedua ada arus barang, ketiga ada arus keluar modal neto, dan yang keempat nilai tukar real dan nominal. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang konsep perekonomian terbuka. Jadi, intinya perekonomian terbuka itu ada kegiatan ekspor impor, kemudian ada aliran modal gitu ya dengan negara lain. Itu dua kata kuncinya. Jadi negara itu melakukan ekspor impor, terus juga aliran modal. Nah, kalau tertutup nggak ada gitu ya. Nggak ada ekspor impor dan nggak ada aliran modal dengan negara lain. Oke, yang kedua kita ngebahas mengenai arus barang. Ya, arus barang ini intinya adalah ekspor dan impor. Seperti yang kita tahu bahwa ekspor itu adalah menjual produk dalam negeri ke luar negeri. Nah, kalau impor ya beli produk luar negeri untuk dalam negeri. Sesimpel itu untuk konsep definisinya. Kemudian kalau net ekspor atau ekspor neto itu selisih antara jumlah ekspor dan jumlah impor. Bisa dikatakan bahwa rumusnya itu ekspor neto sama dengan ekspor dikurangi impor. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi arus barang. Yang pertama itu selera konsumen, gitu ya. Kedua, harga barangnya, baik lokal maupun yang internasional. Yang ketiga, nilai tukar mata uangnya, gitu kan. Kemudian yang keempat, pendapatan konsumennya. Yang kelima, biaya transportasi. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah. Ya, contohnya biaya masuk, biaya keluar, pembatasan impor, dan sebagainya. Oke, pembahasan yang ketiga itu mengenai arus keluar modal neto atau net capital outflow. Nah, pertama-tama kita ngomongin arus modal dulu nih atau capital flow-nya. Terdiri dari dua hal. Yang pertama itu untuk investasi langsung atau foreign direct investment. Nah, yang kedua itu untuk membeli surat berharga atau foreign portfolio investment. Intinya, dua hal itu tuh nunjukin bahwa adanya pembelian aset negara lain, baik fisik maupun keuangannya, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk nih ke NCO-nya atau Net Capital Outflow-nya. Rumusnya itu NCO sama dengan pembelian aset negara lain oleh warga negara domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga negara lain. Oke. Nah, kemudian ada hubungan arus modal keluar neto dengan ekspor bersih gitu ya. Hubungannya itu apa sih? Jadi ingat-ingat dulu gitu bahwa dalam perekonomian terbuka itu Y sama dengan CIG NX gitu ya. Kemudian Y dikurangi C dikurangi G sama dengan Y tambah NX atau net ekspor gitu ya. Nah, kemudian S sama dengan I plus NX. Kenapa bisa DS? Karena Y dikurangi C dikurangi G itu national saving gitu ya. Kemudian S dikurangi I sama dengan NX atau net export. Itu. Nah, bahwa di dalam perekonomian terbuka ini tuh nilai S sama dengan I gitu. Di dalam perekonomian terbuka S tidak sama dengan I, maka tabungan yang terakumulasinya itu akan digunakan untuk investasi dalam negeri dan investasi ke luar negeri atau capital outflow. Sehingga
S atau savingnya itu sama dengan I ditambah NCO. Nah, sehingga S dikurangi I sama dengan NCO. Ya. Nah, dari kedua hal di atas kita dapat simpulkan bahwa terdapat persamaan identitas, yaitu NCO sama dengan NX. Atau dengan kata lain, net capital outflow sama dengan net export. Nah, ini lanjutan tadi gitu ya. Jadi intinya net capital outflow sama dengan net export atau NCO sama dengan NX gitu ya. Dikatakan bahwa ekspor neto itu disebut juga dengan neraca perdagangan atau trade balance. Nah, berarti arus dana internasional dan arus barang jasa adalah seperti istilahnya satu keping uang logam gitu ya. Jadi selalu sama-sama. Oke, jadi intinya gitu ya dari hubungan yang tadi bahwa ketika ekspor itu lebih kecil atau kurang dari impor, yaitu bakal defisit. Kemudian NX-nya juga bakal kurang dari 0. Kemudian Y-nya juga bakal kurang dari C tambah I tambah G gitu ya. Jadi savingnya juga nyusul nih, bakal lebih kecil daripada investasinya. Dan NCO-nya bakal kurang dari 0 gitu ya. Sama seperti yang net ekspornya. Kemudian kalau misalnya seimbang nih antara ekspor sama impor ya, net ekspor 0 gitu ya, sama. Terus Y sama dengan C tambah I tambah G. Kemudian savingnya sama dengan investmentnya, NCO-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalnya bakal terjadi surplus itu ketika ekspor lebih besar dari impor gitu ya. NX-nya lebih besar dari 0, kemudian Y-nya lebih besar dari C tambah I tambah G, savingnya lebih besar dari investment, dan net capital outflow-nya lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi yang keempat gitu, mengenai nilai tukar real dan nominal. Jadi perbandingannya gitu ya, supaya kita mudah paham. Nah, kalau nilai tukar nominal atau nominal exchange rate itu, dia tuh harga relatif mata uang dua negara. Contohnya Rp14.000 per US dollar. Jadi nilai tukar ini tuh biasanya dinyatakan seperti itu. Kemudian kalau nilai tukar real atau real exchange rate itu harga relatif suatu barang di dua negara. Kalau tadi harga relatif mata uangnya, kalau ini tuh suatu barangnya. Jadi sering disebut juga term of trade gitu. Misal nih ya, sejumlah dolar itu tuh bisa beli satu mobil di US. Bisa ditukar sama sejumlah yen yang bisa untuk beli dua mobil di Jepang. Jadi kita sebut itu nilai tukar realnya itu dua mobil Jepang per mobil US. Nah, kita bahas dulu terkait nilai tukar nominal gitu ya. Nah, ini tuh merupakan harga di mana dua mata uang diperdagangkan satu sama lain. Jadi ada dua mata uangnya, bukan cuma satu doang. Kemudian ketika sebuah mata uang jadi lebih berharga di mata uang lainnya, itu disebut apresiasi. Dan ketika sebaliknya itu disebut ya depresiasi. Jadi penulisan nilai tukarnya tuh bisa dilakuin pakai dua cara, yaitu indirect quotation dan direct quotation. Nah, direct quotation ini itu nyebut nilai tukar berupa unit mata uang domestik per unit mata uang asing. Nah, jika sebaliknya disebut indirect quotation. Nah, ini ada contoh nilai tukar nominal. Misal nih ya, home country-nya itu Indonesia. Nah, berarti kalau direct quotation berarti ditulisnya Rp14.000 per US dollar. Jadi 1 US dollar itu sama dengan Rp14.000 gitu ya intinya. Nah, kalau indirect itu jadi mata uang asingnya dulu yang ditulis gitu. Berarti 0,00007143 US dollar per rupiah. Nah, penyebutan secara direct in quotation ini tuh lebih
sering digunain lah gitu. Nah, dengan pakai yang direct, berarti rupiah ini tuh akan terdepresiasi nilai tukarnya atau angkanya lebih tinggi dari sebelumnya. Misal 15.000 rupiah per US dollar. Tapi jika penyebutannya itu menggunakan indirect quotation, terdepresiasi jika nilainya lebih rendah. Oke, aman? Aman ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang nilai tukar real nih. Jadi nilai tukar real itu harga relatif keranjang barang gitu ya, basket of goods antara dua negara. Ini tuh sering juga disebut dengan term of trade. Misal nih, home country-nya itu adalah US. Nilai tukar nominal yang JPY, mata uang Jepang gitu ya, yen, itu terhadap US dollar adalah 80 yen per US dollar. Ini indirect quotation gitu ya. Karena kan tadi home country-nya US, tapi di sini yang disebutinnya yen dulu. Nah, harga mobil di US adalah 25.000 dolar dan harga mobil sejenis di Jepang adalah 4 juta yen. Bisa dikatakan bahwa harga mobil di Jepang berarti 50.000 US dollar atau 4 juta per 80 gitu ya. Nah, sehingga nilai tukar realnya itu adalah 25.000 per 50.000. Oke, atau 0,5 mobil Jepang per mobil US. Nah, dari nilai tukar real ini berarti rumusnya itu sama dengan nilai tukar nominal dikali harga domestik, harga di luar negeri gitu ya. Nah, jadi intinya nilai tukar itu tuh harus dinyatain dalam indirect quotation gitu. Jadi kalau di nilai tukar nominal mah yang lazimnya itu kan direct, yang langsungnya, yang home base-nya lah gitu, yang dicatat, yang ditulis di awalnya tuh. Kalau nilai tukar real mah yang mata uang negara asingnya, makanya indirect. Jadi harganya itu dinyatakan dalam mata uang masing-masing. Nah, di soal sebelumnya itu kan nilai tukar realnya ini 80 kali 25.000 kan, bagi 4 juta. Ya, hasilnya 0,5 mobil Jepang per mobil US. Jadi nilai tukar real yang tinggi atau lebih dari 1 nunjukin harga di luar negeri itu relatif lebih murah. Tapi berarti kalau misalnya nilai tukar realnya rendah atau kurang dari 1, berarti harga di luar negeri relatif lebih mahal. Gitu intinya. Oke, sekian pemaparan materi mengenai perekonomian terbuka yang dapat aku sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.